Indah Salam Santara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam menjadi Tuhan dan selamat kita dan selamat kita. Jangan katakan bahwa itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa itu bukan selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan selamat. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus juga berkata, dan Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, ayat 4 Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal apabila kita percaya kepadanya dan tetap tinggal dalam ketaatan kepada Dia. Dan juga dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan sampai 11. Tuhan Yesus memberkati, dan harapan saya di pagi ini, Senin ini, kita tetap mengalami kekuatan Tuhan, mengalami pengurapan Tuhan, dan saya merasakan nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan, ya, dan merasakan bagaimana kekuatan Tuhan yang memberikan hidup dan bagaimana kuasanya mengalir dalam setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Kiranya kita adalah diri ini mampu menghadirkan kerajaannya sama seperti Dia bilang tidak menjadi seperti di surga. Jadi kita berharap apa yang terjadi di bumi ini terjadi seperti di surga. Wow, luar biasa. Dan menghadirkan Allah dengan perilaku kita, dengan cara hidup kita di tengah-tengah masyarakat, dalam apapun yang kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, dalam menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup kembali kita berdoa. Terima kasih di pagi di Senin ini Tuhan, dan berharap Tuhan terus akan mengerjakan hal yang tidak dilakukan di dalam nama Yesus, sehingga apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan kami tidak lakukan, apa yang menyenangkan hati Tuhan dan lakukan dalam nama. Haleluya, amin. Saya akan membaca Yesaya 30, Yesaya 3 ayat 14, atau dari 3 ayat 14 sampai 15. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin umat. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang-orang yang berjasa dalam rumah. Mengapa kamu menyiksa umatku dan mengenai orang-orang tertindas? Demikian firman Allah semesta alam. Ini kita diingatkan untuk hidup di dalam keadilan Tuhan. Jadi karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, maka tema kita adalah follow just God. Jadi mengikuti Allah yang adil. Jadi mengapa keadilan itu sangat penting? Ya, mengapa keadilan itu sangat penting? Karena keadilan adalah bagian dari sifat Allah. Jadi kalau keadilan itu menjadi bagian dari sifat Allah, seharusnya pengikut-pengikutnya yang mengikuti Tuhan harus hidup di dalam sifatnya Allah. Tapi kita melihat bagaimana Yerusalem, Yehuda hidup dalam ketidaktaatan dan tidak hidup dalam keadilan. Bayangkan saja bagaimana orang-orang mulia dihinakan oleh orang-orang yang hina.
bagaimana orang-orang tua dihinakan anak-anak mereka, dan bagaimana kejahatan merajalela dan begitu rupa, dan kehilangan rasa hormat mereka melakukan apa yang diinginkan mereka, kelakuan mereka seperti keledai liar, jahat dan tidak bermoral. Dan sebagai pengikut Kristus kita harus mengikuti sifat-sifat Allah yang adil. Keadilan Allah harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita, sebagai ada anak-anak kita, tentu kita tidak boleh bersifat tidak adil. Kita harus adil kepada anak-anak kita. Kalau yang peraturan itu sama kepada anak-anak, tidak seperti Yakub dan Ribka yang membedakan. Yakub taat kepada Yakub, Ribka sayang kepada Yakub dan Ishak sayang kepada Esau. Jadi mereka akhirnya berselisih, dan ketidakadilan akan melahirkan ketidakadilan. Kedua, kata firman Allah, orang berdosa sekalipun dan kita semua membutuhkan keadilan. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan keadilan. Bayangkan kalau kita diperlakukan tidak adil. Bayangkan kalau kita diperlakukan semena-mena. Bayangkan kalau kita diperlakukan sesuka-suka orang, dan seolah-olah kita tidak punya hak untuk hidup bangsa ini. Bayangkan kalau orang-orang yang merasa sok hebat, sok luar biasa, mengobrak-abrik tempat ibadah orang-orang percaya itu. Hampir kita lihat di mana-mana berita, ya, apa yang terjadi di bangsa ini. Saya juga tidak tahu. Tetapi yang mau saya katakan adalah orang berdosa sekalipun membutuhkan keadilan. Kita semua membutuhkan keadilan. Jadi yang mau saya katakan, mari kita doakan sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak melihat keadilan, biarlah kita lakukan. Saya kalau melihat orang-orang diperlakukan tidak adil, saya akan tampil kepada mereka. Kadang-kadang saya mau dipukul dengan besi. Dan saya katakan, kalau kamu pukul saya dengan besi, kamu akan dipenjarakan. Saya garansikan kamu akan dipenjarakan. Ya, memang itu risiko dalam membela keadilan. Tetapi atau wanita-wanita dipukuli di sini, saya sudah katakan juga berapa orang saya masukkan dalam penjara oleh karena mereka melakukan ketidakadilan kepada melakukan hal-hal yang kekerasan terhadap. Atau apalagi di jalan ini saya bilang, itu akan pasti saya tidak akan bisa berdiam diri. Dan yang ketiga adalah ketika pemerintah dan para pemimpin gereja tidak adil. Wah, ini dia bahaya ini kalau begini. Tapi saya suka dengan kepemimpinan, karena sebelum sampai kita ke sana, saya akan mengatakan ketika ketidakadilan ada dalam gereja, ketidakadilan ada dalam pemerintah, maka orang-orang tak berdaya, orang-orang terlantar, orang-orang susah akan menderita karena tidak ada kepedulian, tidak ada saling menolong. Saya kagum terhadap Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, dan saya hampir tiap hari mengintip kegiatannya. Kenapa? Saya kagum dengan kerjanya. Baru beberapa hari, baru beberapa waktu baru dilantik, dia sudah berani memecat kepala sekolah yang tidak taat. Yang kemudian dia malah hancurkan tempat-tempat wisata yang dianggap mengakibatkan banjir di Jakarta, banjir kiriman. Dan dia tidak bermain-main. Dia di hulu dia bereskan, dia tanami hutan kembali supaya tempat-tempat yang telah dirusak itu tadi kembali menjadi tempat peresapan air, dan kemudian di hulu di hilir yang telah mengendap banyak lumpur itu dikorek demikian luar biasa. Tanah-tanah yang sudah dikapling oleh masyarakat itu disuruh untuk diserahkan kembali kepada pemerintah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa.
keadilan itu memang seperti kadang-kala nggak enak, tetapi kita butuh keadilan karena ada banyak pemimpin takut melakukan keadilan. Ada banyak pemimpin pengecut menjadi kawat. Karena apa? Wah, mereka kan sudah memilih saya, mereka kan sudah ini. Tapi Kang Deddy itu, Pak Bapak Aini, ya, baik YouTube-nya saya lihat, ya Tuhan memberkati saya kagum karena apa? Pemimpin yang seperti inilah yang diharapkan. Nah, pagi-pagi dia sudah berkunjung kepada orang-orang yang mau dibantu, walaupun satu dua yang dibantu. Dan kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya rumah, yang putus sekolah, disekolahkan dan dibiayai oleh negara. Itu namanya pemimpin yang adil. Jadi memberikan kesempatan juga kepada orang-orang miskin, orang-orang yang putus sekolah karena ketidakadaan uang. Dan itulah pemimpin yang memperdulikan rakyat yang terlantar, yatim, piatu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah, hiduplah melakukan keadilan dan jadilah pendukung keadilan. Jangan tidak hidup dalam keadilan, jangan pula tidak pendukung keadilan. Dukung orang-orang yang seperti Bapak Ayeng itu. Saya berdoa supaya Tuhan menyatakan segala kekuatan tetap kuat sehat, dan juga gubernur saya di sini tetap kuat sehat, dan wali kota saya juga tetap kuat sehat di dalam pemeliharaan. Jadi ketika kita mengikuti Allah yang adil itu di dalam hati kita, harus tersimpan hidup dalam rasa keadilan kepada sesama kita. Tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada hal-hal yang berbau injustice, ketidakadilan di dalam hidup kita. Kita harus buang itu. Kita tidak bisa memandang agama apapun. Kita harus bertindak adil. Dan itu sebabnya kita perlu terus mendekatkan diri kepada Allah yang adil itu, menyerahkan diri kepada Allah yang adil itu, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak adil karena Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah keadilan-Mu tinggal dalam hidup kami, dan kami menjadi pengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara yang berbau ketidakadilan dihancurkan. Terima kasih. Dan kalau engkau hidup dalam keadaan sakit, kamu doakan, serahkan diri kepada Tuhan, angkat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit yang mereka akan Tuhan keluar, dan oleh judulmu mereka sama seperti engkau telah menyembuhkan dan memulihkan hamba-Mu, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit. Dan kami memang tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya tetap ada solusi, bahwa Tuhan Allah kami Allah yang besar, yang akan terus kemudian menyupport. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemudian dalam Yesus. Filipi 4 ayat 19. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau akan menolong mereka, akan memberikan kebutuhan mereka. Kalau Engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, lihat tangan-tangan yang diserahkan, diangkat kepada kita. Mari Engkau menyatakan diri kepada mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jadilah terang yang memberikan arah, jadilah garam yang memberikan cita rasa dimanapun kita ada. Mantap, mantap, mantap.